Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Malam. ini kita akan bahas tentang list, list view, sama cut. Nanti teorinya saya upload di kampus. Kita langsung praktek aja. Pertama kita buat aplikasi, nama aplikasinya bebas. Jadi akan otomatis dibuat seperti biasa, template seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kita hapus semuanya. Kita hapus semua, kita akan buat yang baru. Oke, jadi tinggal hanya meninggalkan void main dan f my app. Jadi dia akan menjalankan kelas my app. My app ini kita akan buat. Tidak seperti pada minggu sebelumnya kita selalu menggunakan stateless widget. Nah, sekarang kita akan belajar tentang stateful widget. Nah, beda antara stateless sama stateful widget nanti Anda bisa baca di teorinya. Oke. Oke. Pertama kita buat stateful widget. Kita ketikkan stf. Nah, terus pilih yang Flutter stateful widget. Nah, kelasnya sesuaikan dengan kelas yang kita run, yaitu adalah kelas myapp. Oke. Kalau stateless kan kita hanya satu kelas. Nah, kalau stateful kita dibuatkan dua kelas. Yang kita coding hanya di bagian terakhir, kelas terakhir ini, yaitu adalah di underscore my app state. Nah, ini adalah nanti apa arti underscore itu ya, nanti kita belajar di OOP-nya. Oke, seperti biasa kita returnnya menggunakan material app. Material app dia punya home-nya. Home-nya kita atur ke scaffold. Scaffold punya app bar. Seperti kemarin, app bar dia punya title-nya. Kita atur title-nya, contohnya list view and oke, kita taruh di bawah supaya kelihatan. Oke, scaffold juga dia punya bodinya. Kita akan buat sebuah kolom. Jadi ceritanya kita akan apa bedanya antara kolom sama list view. Nah, nanti detailnya Anda bisa lihat di materinya. Tadi pada intinya, kalau si kolom itu, kalau datanya melebihi tinggi si device, dia akan error. Nah, solusinya menggunakan list view. Kita gunakan kolom dulu. Si kolom dia punya childrennya adalah list dari sebuah widget. Widget itu ini, oh iya, lebih besar. Nah, ini adalah sebuah list dengan tipe data widget. Ya, artinya di dalamnya bisa banyak komponen. Namanya list kan berarti adalah daftar anggota atau komponennya. Nah, tetapi di sini tipe datanya adalah widget. Contoh kita masukkan teks dulu ya. Halo, apa kabar ya? Apa kabar?
kita buat stylenya, text style, kita besarkan font size-nya supaya memenuhi layar. Kita font size-nya 34. Ini adalah satu widget, kita copy paste. Oke, segini dulu. Coba kita simpan. Oke, saya reload dulu. Nah, hasilnya ada seperti ini. Halo, apa kabar? Halo, kabar. Ini masih cukup tempatnya. Coba kita akan copy paste 2 kali. Dan kita simpan. Nah, di sini akan muncul error. Ya. Jadi kalau kita menggunakan widget kolom, terus si anggota widgetnya melebihi tinggi device-nya, dia akan muncul error seperti ini. Ini katanya kelebihan sampai 357 pixel dari bottom. Ya, sedikit. Jadi kalau kita mau ngepasin, kita hapus gitu. Nah, ini kan nggak mungkin. Nah, solusinya adalah kita gunakan namanya list view. Ya, kita gunakan di sini, ganti list view. Kita simpan. Nah, sekarang tidak error lagi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa scroll ke atas, ke bawah. Nah, ini namanya adalah list view. Oke. Itu beda antara kolom sama list view. Sekarang kita akan coba main di listnya. Contohnya ini, si children itu kan dia list dari widget. Jadi kita buat aja contohnya di sini, saya hapus si widgetnya. Saya masukkan di sini contohnya daftar mahasiswa. Daftar mahasiswanya belum kita buat listnya. Oke, sekarang kita akan buat list daftar mahasiswa. Di sini kita akan buat konstruktor si kelas myState-nya. Caranya yaitu adalah dengan menulis ulang nama kelasnya. Ya. Jadi suatu metode konstruktor itu adalah akan secara otomatis dijalankan kalau dia dibuat objek tersebut. Nah, di sini baru kita buat list daftar apa namanya tadi, daftar masih, copy paste saja ya, Ctrl V, dengan tipe datanya adalah widget, namanya
Ya. Jadi kita buat tipe data dari si listnya, nama listnya, terus kita buat list kosong. Ya, jadi sebuah list itu berada di antara buka kurung siku sama tutup kurung siku. Sama kayak tadi yang di sini. Ya, children, terus YZ buka kurung siku, tutup kurung siku. Ya, oke. Di sini undefined name ya, daftar mahasiswa. Nah, ini adalah error jika sebuah list tidak ada isinya. Kita coba buat di sini adalah teks problem sebentar. Undefined daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa. Sebentar. Cek ini. Kita lihat teorinya dulu. List nama YZ sama dengan list nama widget. List nama widget ini betul. Daftar mahasiswa ini nama widgetnya teks. Terus wow, bentar ya, kita lihat di saya pernah buat oke. List list satu. Coba switch daftar mahasiswa illegal to expression. Ini list widget YZ list widget. Oh, ini ada ini ya. Children widget. Kenapa nggak bisa ini? Undefined children list view
daftar mahasiswanya di sini. Ini widget daftar mahasiswa. Jadi kalau yang ini hanya private di konstruktor MyState, jadi nggak bisa dibaca di method build widget ini ya. Jadi saya pindahkan di sini seharusnya ya. Oke, ini baru kita isi untuk yang ininya. Ini kosong ya, sudah. Jadi kita buat variabel daftar mahasiswa dengan tipe data list, tipe datanya widget. Di sini baru kita tambahkan daftar mahasiswa titik add ya. Coba teks ya. Nah, kalau seperti ini kan percuma aja. Kita harus mengetik beberapa kali. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini kalau kita membuat di stateful widget, perubahan itu tidak akan bisa dilihat di hot reload. Jadi harus kita selalu reload ulang atau restart. Yang ini ya, kita restart di sini. Baru muncul seperti ini datanya. Oke, coba kita akan looping. Ya, di sini sebanyak for. Ini hampir mirip perintahnya dengan C++. Integer i sama dengan 0, di mana i lebih besar sama dengan contohnya 15. I plus plus. Kita buat looping, kita looping yang ini. Kita tambahkan di sini tes yang ke berapa gitu ya. Tes plus i itu string. Karena i-nya integer, tag adalah string, ya kita harus rubah jadi string. Nah, kita tambahkan stylenya. Style, tag style, font size. Taruh di sini deh. Font size-nya kasih 35. Jadi kita akan buat elemen list sebanyak 16 berarti dari 0 ya. Kita simpan dan tidak ada berubah. Karena di sini adalah stateful, jadi harus selalu restart. Kita restart dulu. Nah, sini muncul tes 0 sampai dengan 15. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba akan membuat sebuah list objek. Objek. Jadi objek dari sebuah kelas. Andaikan namanya adalah kelasnya mahasiswa. Jadi kita buat dulu di sini adalah list. Tipe datanya adalah objek kelas mahasiswa. Ini kita buat ya daftar mahasiswa kali ya. Ya, atau daftar siswa ini deh. Titik koma. Nah, di sini akan error. Kenapa? Karena kita belum buat kelasnya. Jadi di sini create kelas mahasiswa. Jadi cukup di sini
klik yang ini, create mahasiswa. Nah, ini buat sebuah kelas mahasiswa. Nah, kita buat propertiesnya, string nama, string apa lagi ya, email gitu ya. Terus kita kasih icon deh, icon data, icon. Setelah itu kita buat konstruktornya, mahasiswa buka kurung. Ini kita isi dengan this nama, koma, this email, this icon. Oke, kita punya 3 properti, nama, email, sama icon. Iconnya kita isi dengan icon data. Oke, sekarang kita akan buat manual. Kita isi manual si daftar siswanya. Jadi kita ambil mahasiswa titik namanya contohnya siapa, Putri Mayani Afiat ya, Putri ini anak-anak pada berisik ya. Namanya contohnya Shaula Fajria, terus emailnya shaula@gmail.com, ini string. Terus icon datanya, icon kita isi dengan icons dot version, ada gak version nih. Oke, satu item atau satu anggota list daftar mahasiswa. Coba kita Ctrl C, kita buat sebanyak 4. Nah, ini saya nama-nama anak saya aja deh, Shaula Fajria, Fajar, Febrian Fajar. Yang ketiga siapa ya, Fahmi Akbar. Yang keempat itu Alesya Yumna. Ini saya ganti dengan Fajar, ini Fahmi, ini Yumna. Ya, iconnya kita bedain. Ini version outline, terus version circle, terus icon setelah video. Oke, sekarang masuk lagi. Aduh, pada gabung. Aduh, udah habis. Oke, kita buat list dari kelas mahasiswa. Nah, bagaimana cara menampilkan di sini? Oke.
gunakan metode for each untuk membaca listnya ya. Jadi kita buatkan daftar siswa dot for each nya kita di sini value aja. Nah, ini value itu sebenarnya adalah kelas mahasiswa. Jadi setiap item dia akan dimasukkan ke dalam objek P. Objek P itu adalah objek si mahasiswa yang di sini di list ya. Tergantung list tipe datanya apa mahasiswa. Contohnya saya buat tag aja dulu deh, teks kita ambil p dot nama, kita kasih stylenya text style font size nya kita isi dengan berapa ya, 32. Daftar siswa teks akan dimasukkan ke dalam daftar mahasiswa ini. Berarti di sini daftar mahasiswa, atau saya ganti aja dengan di sini widget aja supaya enggak bingung. Ini saya ganti dengan widget, di sini pun saya ganti dengan widget. Jadi nama listnya adalah widget. Jadi di sini si list widget saya akan tambahkan anggotanya, widget dot add ya. Jadi si widget saya tambahkan anggotanya dari teks. Jadi si list widget dia pasti akan sama dengan jumlah elemen yang ada di list daftar siswa. Coba kita simpan, kita reload dulu. Nah, di sini muncul Saula Fajria, Febrian Fajar, Fahmi Akbar, Alessa Yumna. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu yang cut-nya. Ya. Jadi si widgetnya itu adalah widget cut. Jadi saya akan hapus dulu. Saya ganti dengan cut. Cut dia punya elevation. Nah, di ini elevation. Jadi apa namanya, shadownya, elevationnya kita isi dengan 5. Ya. Jadi kalau lihat di sini cut ini ya, ini semua adalah berada dalam properti child. Nah, jadi kalau kita mau desain kayak gini, berarti kalau kita lihat ke sini adalah bentuknya row,
Tetapi row yang kedua di atasnya dia berbentuk kolom. Nah, ini kombinasi nih. Ya, jadi multiple widget. Jadi kita coba buat dulu di row-nya ya. Jadi ini untuk icon, yang ini adalah untuk namanya. Oke. Kita buat dulu di sini shape-nya adalah row. Bawah aja. Bentuknya adalah pertama si iconnya. Berarti adalah v.icon widgetnya widget icon. Widget icon. Yang kedua adalah widget text. Jadi kita buat text. Tadi copy paste masih ada nggak? Oh, masih ada nih. Ya, jadi icon. Yang kedua adalah text. Coba kita simpan dan kita coba restart. Nah, sudah terlihat di sini ada icon sama namanya. Ya. Sekarang tinggal kita buat di sampingnya adalah mungkin icon button untuk hapus kayak gitu ya. Dan kita buat icon button, icons. Kita buat koleksi item dot delete. Icon button, iconnya icon delete, on flash-nya 0. Kita buat di sini size-nya 32. Kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada hapus. Nah, sekarang kita akan pisahkan sini ya. Jadi kita atur di bagian row, cross alignment-nya, cross axis alignment. Enggak ada yang row itu di main axis apa? Main axis element. Nah, ini di space row. Space row itu adalah dia akan memisah secara otomatis dari beberapa widget. Jadi akan membagi 3 daerahnya sesuai dengan lebar masing-masing si widget. Coba kita simpan, kita lihat dulu deh. Kita restart. Nah, seperti ini. Ya. Oke, udah kelihatan. Sekarang kita tambah lagi margin di setiap row-nya. Margin
margin berapa ya, 8 ya. Oh, ya. Nggak punya margin. Ada bus. Oke, margin nggak ada di dalam row. Kita akan nanti buat di bagian cut. Dia punya margin yang oh, ada di cut ya. All 16. Jadi setiap cut, satu cut, untuk cut berikutnya ya dipisahkan sebanyak 16 ya. Kita simpan, coba kita lihat hasilnya. Nah, nih kelihatan Tuan terlalu besar kayaknya sih. Kalau 16 kita setengahnya deh, 8. Sekalian kita akan coba tambahkan di bagian ini ya. Ini kan 3 baris seperti ini nih, ini sama ini ada 3 baris. Berarti kalau dia baris ini kita gunakan kolom ya. Jadi kita convert jadi kolom dulu yang bagian teks ini. Jadi wrap with column, otomatis dibuatin sini. Saya tinggal copy paste di sini. Itu adalah untuk emailnya. Yes, ini kita atur 16 setengahnya lah. Simpan coba. Kita start. Nah, ini kayak gini ya. Kalau terlalu mepet ke bawah ya, kita berarti padding di bagian cutnya. Di si cut kita bungkus dengan padding. Lihat lagi, Ctrl S, di restart. Nah, ada kelihatan di sini. Kalau ini di dalam ini berarti kita kasih paddingnya di row ya, di row. Coba cutnya nggak usah di padding, kita kasih di row di padding. Extract with column, extract method kok nggak bisa dia. Ini ke sini berarti kolom deh yang ini atau yang ini. Padding yang bagian ini aja, yang tengah. Saat kita lihat, nah agak nggak menyentuh ya. Nah, ini hanya ada berapa nih, 1 2 3 4 elemen. Nanti bisa ditambahkan di sini berapa. Nah, ini kan muncul scroll barnya begitu. Itu adalah cut ya. Nanti kita bisa gunakan beberapa data sebenarnya ya, tergantung di bagian kelas ini kita punya berapa propertiesnya. Nanti kita tampilkan di sini.
Jadi yang harus dipegang adalah untuk yang stateful widget tidak bisa otomatis kelihatan hasilnya dengan hot reload, harus dengan restart ya. Nah, nanti kita akan tambahkan di sini untuk metode on fresh si iconnya. Sementara ini kan belum ada nih. Contohnya yang ini on fresh masih nol nih. Kita buat di sini on konsol log itu ada nggak konsol? Lupa lagi kok. Debug. Print aja langsung ya. Print hello plus oh belum bisa ya, ini coba nama gini output sini kan konsol, coba kita start. Sudah muncul. Di sini kita klik sini, adanya di mana ini? Oh ini, cek hello Shaula Fajria, hello Alisa Yuna. Ini kita lempar kemana gitu ya. Mungkin buka halaman yang baru gitu ya. Mungkin itu aja untuk list view sama cutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.